Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana para qori dan qoriah kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu ada qoriah yang bertanya, "Ustadz, bagaimana sih cara melatih suara? Kok saya jam 3, jam 4 kok masih serak?" Nah, mungkin insya Allah saya akan membantu jawab. Bahwasanya para qori dan qoriah yang harus diperhatikan, bahwasanya ingat, posisi tidur kita mungkin kemalaman ya. Biasanya faktor tidur kemalaman juga mempengaruhi faktor suara ya. Biasanya semua kita begadang jam 12 baru tidur, jam 3 latihan suara, ya wajar itu ya. Tapi kalau kita para qori dan qoriah, tidur mungkin jam 9 atau jam 10 lah, terus latihan lagi jam 3, jam 4, jam 5, ataupun lebih bagusnya sih sebenarnya jangan terlalu malam, jangan terlalu fajar gitu ya. Jangan terlalu fajar karena posisi mungkin badan kita kurang fit dan sebagainya ya. Kalau bisa ba'da subuh, insyaallah posisi badan kita sudah normal gitu ya. Apalagi diimbangi dengan sebelum bangun tidur minum air putih banyak-banyak. Mungkin ini adalah salah satu qori Langgar Darussalam, yang mana beliau ini sering bertanya, benar enggak? Sering enggak? Serak enggak? Bantu enggak kadang? Betul. Berat ya suara. Apa subuh? Subuh berat biasanya. Itu para netizen. Jadi subuh berat. Tapi nak ya biasanya kalau nak Zainal latihan ba'da subuh, biasanya siangnya ringan. Tapi diimbangi dengan minum air putih. Bener enggak? Benar. Berat ya? Iya, berat. Ampas kalau latihan subuh kan tidak perlu berat. Apa tuh kalau berat pas siangnya ringan ya. Nah, itu para qori dan qoriah. Nah, ini kita buktikan bahwasanya habis subuh biasanya berat latihan. Berat, pasti berat. Tapi kalau udah dibiasakan, ini beliau ini mungkin suaranya masih balik ya. Belum balik, mohon maaf ya. Belum balik. Belum pecah. Belum ini masih remaja, mohon maaf. Masih suaranya tuh masih bawaan remaja ya. Mungkin ingat ya, kalau biasanya posisi perubahan itu posisi remaja. Kami pernah sampai habis suara ya, karena posisi kita masih remaja, belum tinggi ya, belum tinggi suaranya. Jadi antara pertengahan, antara rendah dan agak tinggi dikit. Nah, itu pun kadang pecah ya. Tapi faktor kita harus profesional dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Di antaranya adalah mengolah suara kita. Jadi Nak Zainal ini atau Dik Zainal ini sering ya para qori dan qoriah bertanya, "Ustadz, kok suaraku sering serak kalau subuh?" Nah, itu sebenarnya di faktor usia juga mempengaruhi suara kita. Jadi tapi kalau Nak Zainal sering latihan terus, latihan mengeluarkan suara terus ba'da subuh, serak. Insya Allah nanti setelah kita mungkin usia Nak Zainal mungkin masuki hampir sudah ke 21 ya, 22, insya Allah itu balik lagi suaranya. Tapi kalau sering diasah, diimbangi dengan, ingat, hobi minum es. Hobi ya? Dari sini hobi minum es beliau nih. Jadi kalau hobi habis latihan minum es, sudah jadinya serak berat. Jadi ya itu ingat, habis latihan kalau bisa jangan minum es atau makanan panas atau minuman panas, jangan. Nah, ini gorengan habis digoreng ya, masih panas itu ya, masih panas mendidih, langsung dimakan ya. Kalau bisa jangan. Usahakan boleh ya, boleh habis latihan tuh minum es boleh, asalkan ya para qori dan qoriah, asalkan ada jeda. Contoh seumpama kita ini habis bersuara tinggi banget, tapi para qori dan qoriah, tapi kita pengen minum es, tapi ditahan dulu. Minimal jedanya sekitar setengah jam lah, ya setengah jam. Habis minum air, habis bersuara terus minum air putih dulu, dinetralisirkan dulu.
tenggorokan kita atau pita suara kita agar supaya netral dulu. Ya, kembali lagi setelah itu minum es tidak apa-apa. Jadi diusahakan diusahakan istiqomah belajarnya. Terus yang terpenting bertatap muka langsung dengan guru. Enak Zainal ya, enak Zainal alhamdulillah sering bertatap muka langsung dengan kita. Jadi kita arahkan, kita kasih tahu, ya. Terus faktor kesehatan, semalam tidur jam berapa? Jam 12. No, jam 12. Beliau ini semalam tidur jam 12. Setelah itu subuh atau jam 4 atau jam setengah 5 bersuara berat ya pasti ya, ataupun serak-serak gitu ya. Mungkin itu adalah salah satu faktor penyebab kita suara kita habis latihan subuh pun masih serak ya. Jadi intinya istirahat yang cukup, terus minum air putih yang banyak, minum air hangat juga, minum air embunan. Itu saja, semoga bermanfaat. Nazinan, terima kasih para qari dan qari'ah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.